Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol panel. Apa itu kontrol panel? Kontrol panel merupakan bagian dari Microsoft Word sebagai alat manajemen atau manajemen tools yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita ke Sistem dan Security. Sistem dan Security di kategori yang satu ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dalam kategori ini juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda pula. Sebagai berikut. Pertama, Security and Maintenance. Melihat pengaturan keamanan sistem seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan kontrol akses pengguna atau user account control. Selain itu, Anda dapat melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Selanjutnya, Windows Defender Firewall membantu pengguna melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Selanjutnya, Sistem melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang Anda miliki, seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivitas Windows. Selanjutnya, Power Option membantu Anda dalam mengelola opsi daya perangkat komputer. Selanjutnya, File History. File History menunjukkan drive eksternal dari file history. Selanjutnya, Backup and Restore membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Selanjutnya, Storage Space mengelola ruang penyimpanan pada komputer Anda dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Selanjutnya, Work Folders. Work Folders mengelola folder kerja yang mungkin akan diakses oleh perangkat lain. Dan yang terakhir, Administrative Tools memberikan Anda izin untuk mengakses pengaturan penting dan administrasi sistem. Selanjutnya kita ke Network and Internet. Sesuai dengan namanya, sudah jelas kategori ini berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam kategori ini. Yang pertama, Network and Sharing Center. Melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan memperbaiki masalah jaringan. Yang kedua, Internet Options. Menyesuaikan pengaturan browser atau Internet Explorer. Selanjutnya kita ke Hardware and Sound. Kategori ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras atau hardware pada komputer seperti printer, pengeras suara, ataupun lainnya. Di dalam ada beberapa komponen yang terdapat dalam kategori ini. Yang pertama, Device and Printers. Melihat perangkat keras yang terhubung dengan komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambah atau menghapus printer atau perangkat multimedia lainnya. Yang selanjutnya, Autoplay. Autoplay mengonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis seperti gambar, video, atau konten lainnya. Selanjutnya, Sound. Sound melakukan pengaturan terhadap pengeras suara yang terdeteksi di komputer Anda. Selanjutnya, Windows Mobile Center. Windows Mobile Center menawarkan perangkat manajemen dan sinkronisasi data antara perangkat berbasis Windows Mobile dan sebuah komputer untuk Windows XP atau sistem operasi sebelumnya. Anda harus melakukan Microsoft Active Sync. Selanjutnya kita masuk ke Programs. Kategori Programs memungkinkan Anda untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang di dalam komputer Anda. Kategori ini memiliki dua. Yang pertama, Programs dan Features. Program dan Features menambah atau memperbaiki atau menghapus instalan aplikasi yang pernah terpasang di komputer Anda. Selanjutnya, Default Program. Default Program mengembalikan aplikasi default pada komputer Anda. Selanjutnya kita beralih ke User Account.
User accounts ini mungkin Anda untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas user sampai keamanan perangkat tersebut. Adapun kategori dalam user account sebagai berikut. Yang pertama adalah user accounts. User accounts melakukan perubahan terhadap akun Anda. Yang kedua, credential manager. Credential manager memudahkan pengguna menyimpan username dan password yang digunakan untuk mengakses server. Selanjutnya kita memasuki ke appearance and personalization. Kategori ini memungkinkan untuk mengubah tampilan display atau Windows, mulai dari tema, scan server, wallpaper hingga taskbar. Adapun kategori dari appearance and personalization adalah yang pertama taskbar dan navigation. Memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan taskbar, lokasinya, icon dan sebagainya. Selanjutnya easy of access counter. Memberikan Anda akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya file explorer options. Membantu Anda untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer Anda. Yang terakhir adalah fonts. Fonts menunjukkan kepada Anda daftar huruf yang terpasang di komputer Anda. Selanjutnya kita ke clock and region. Melalui kategori ini Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan jam, bahasa, wilayah, mata uang, dan lainnya. Adapun komponen dari clock and region yang pertama adalah date and time. Date and time memudahkan Anda untuk mengatur tampilan format tanggal, waktu, zona, waktu, dan lainnya. Yang terakhir region, melakukan pengaturan tentang wilayah Anda. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu easy of access. Easy of access memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan. Adapun komponen easy of access sebagai berikut adalah speech recognitions, merupakan komponen yang ada di dalamnya. Melalui komponen ini Anda dapat mengatur pengenalan suara yang bisa digunakan untuk mengoperasikan perintah komputer. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang kontrol panel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.